Kadin Logistik for All. Apa kabar sahabat logistik setanah air? Kembali saya Akbar Johan selaku Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia menemani sahabat logistik setanah air. Dan sahabat logistik Indonesia, tema hari ini juga menjadi tema yang sangat krusial. Bagaimana kesiapan dan tantangan sumber daya manusia logistik di tanah air. Dan hari ini kita sudah ditemani dua narasumber yang sangat kompeten, yaitu penguasa daripada sertifikasi profesi nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Aji Martono. Selamat datang, apa kabar Pak Aji? Baik, salam kompeten. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua, kolega saya Pak Indra, selaku Direktur Komersial dan juga Operasional dari PT Bandagara Reksa atau biasa yang dikenal oleh BGR. Tentu kita bicara di sini bagaimana kehadiran BNSP yang akan mengulas regulasi-regulasi tentunya yang memberikan nilai tambah bagi profesi nasional kita yang menjadi driver utama daripada ekosistem logistik nasional. Dan sebagai BUMN, BGR tentu akan sharing bagaimana tantangan, bagaimana harapan daripada pelaku logistik nasional dalam hal ini mewakili negara. Sahabat logistik, sebelum kita kupas jauh, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Dalam upaya memenuhi rencana pembangunan jangka panjang nasional yang menargetkan Indonesia Emas tahun 2045, ekonomi Indonesia terus berpacu. Pembangunan infrastruktur dikebut, ekspor impor ditingkatkan, investasi digenjot di semua lini, lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya. Singkat kata, semua instrumen didorong menyokong kinerja dalam ikhtiar mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat sehingga Indonesia Emas 2045 benar-benar bisa diwujudkan. Dalam semua aktivitas ini, sektor logistik memainkan peran yang sangat vital. Tak satupun sektor usaha yang tak melibatkan logistik dalam semua proses dari hulu sampai hilir. Logistik for all. Muncul pertanyaan, dengan cakupan bidang usaha serta pekerjaan yang begitu luas, sudah siapkah sektor logistik memainkan perannya? Selain infrastruktur dan permodalan, problem paling fundamental justru menyasar kepada ketersediaan sumber daya manusia. Seperti menjadi masalah klasik di semua aspek, minimnya sumber daya manusia yang andal dan kompeten ditengarai sebagai salah satu sebab lambatnya akselerasi bisnis mencapai target. Benarkah stok SDM bidang logistik masih sangat kecil dari yang dibutuhkan? Apa yang menjadi kendala serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencetak pekerja yang andal dan kompeten? Dan bagaimana pula peran dan tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam membantu memecahkan masalah ini? Kadin Logistik for All. Sahabat logistik seluruh Indonesia, tema kita hari ini membahas bagaimana dongkrak logistik melalui sumber daya manusia yang tentunya siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan industri logistik itu sendiri. Saya ke Pak Aji dahulu selaku Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pak Aji, BNSP ini kan bukan badan yang baru lahir setahun 2 tahun, betul ya. Tentu dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah ya, ditugaskan cukup strategis. Pak Aji bisa sharing kepada sahabat logistik setanah air, bisa ceritakan apa itu fungsi-fungsi BNSP dan apa harapan-harapannya pemerintah. Silakan Pak Haji.
Baik, terima kasih Pak Akbar yang hari ini saya bisa hadir di podcastnya Kadin Logistik, sangat luar biasa dan berkaitan dengan sumber daya manusia kali ini, di mana ranah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi memang mempunyai salah satu peran penting juga. Nah, kalau kita melihat fungsinya yang pertama, apa yang harus dikerjakan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam hal ini adalah satu badan yang mengeluarkan sertifikasi atas profesi. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Akbar yang sering dilontarkan di teman-teman kompeten, kita sebutnya teman-teman kompeten, apa sih sertifikasi? Apa sih bedanya sertifikat? Apa sih bedanya dengan ijazah? Nah, ini yang akhirnya teman-teman di bawah, baik itu profesional, mahasiswa maupun yang akan bekerja bertanya. Nah, sebenarnya di sini kita melihat fungsi daripada sertifikasi itu. Sertifikasi ini adalah satu bukti bahwa seseorang itu mempunyai keahlian atau skill. Nah, skill atau keahlian ini harus dibuktikan dengan sebuah kertas, seperti halnya kalau kita belajar kuliah gitu Pak Akbar, di akhir kuliah kita ujian dan mendapatkan ijazah. Ya, nah itu udah semua umum, udah pasti. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi akan memperoleh ijazah, bukti bahwa dia sudah mengikuti pendidikan. Nah, sekarang fungsi sertifikasi apa? Yaitu adalah bukti bahwa orang tersebut sudah ahli. Atau mempunyai skill, dibuktikan dengan yang namanya sertifikasi. Sertifikasi dalam hal ini, khususnya sertifikasi profesi, satu-satunya yang bisa mengeluarkan di Republik ini hanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga ini yang pada akhirnya tunggal setiap orang yang memang skillnya diuji kompetensikan akan memperoleh sertifikasi. Gambarnya Garuda, Pak. Kalau sertifikasi, sehingga dari inilah menjadi satu landasan mereka memperlihatkan bahwa mereka sudah mempunyai keahlian. Jadi istilahnya sama-sama sebagai alat bukti. Jadi tunggal ya Pak ya? Iya. Satu-satunya ya di Republik ini adalah BNSP. Benar. Pak Indra, selanjutnya tadi disampaikan bagaimana pentingnya sertifikasi untuk menunjukkan kompetensi, skill daripada suatu profesi. Apa yang ditemuin di perusahaan Pak Indra di BGR, tentunya dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada. Ya, makasih Pak Akbar. Saya punya lesson learn ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan sudah banyaknya sekarang perguruan tinggi baik menengah maupun tinggi untuk kejurusan logistik, kemudian di situ juga ada LSP, ada BNSP, ada peta okupasi. Nah, kami ini perusahaan yang berdiri tahun 77 dan paretonya cukup kuat di industri fertilizer sama manufaktur. Nah, kemudian di 2021 kemarin kami dimasukkan dalam sebuah klaster ID Food Group yang bergerak di pangan, yang mana ditugasi untuk melayani basis pangan secara end-to-end. Nah, yang menarik di sini adalah kita baru bicara dari sisi kargo. Dari sisi kargo, ketika pangan masuk dalam pareto kami, itu ternyata rekan-rekan di kami itu takes time, perlu menyesuaikan dan beradaptasi. Kami sih berharap ya bahwa memiliki orang-orang, kalau dulu namanya link and match, kalau sekarang itu kan pengennya plug and play. Ternyata ketika kita masuk dalam industri langsung di lapangan, itu masih ada gap di situ. Nah, contohnya itu baru dari sisi kargo. Kemudian dari sisi yang kedua, ternyata saat ini kita belajar bahwa industri logistik itu ternyata fragmented. Nah, saya bicara dari sisi value chain yang ada.
kita kenal namanya first mile, kenal namanya middle mile, dan kenal namanya last mile. Kami lebih banyak sebetulnya bermain di bulky sehingga kita banyak bergerak di first mile dan posisi middle mile. Tapi karena tuntutan dan adaptasi yang harus kita lakukan untuk juga berkontribusi dan berperan di posisi last mile, posisi gambaran orang terhadap kompetensinya itu ternyata nggak bisa distandarisasi dengan hanya seorang supply chain manager atau kepala gudang. Bisa jadi kepala gudang di first mile dan posisi last mile itu dia nggak perlu terlalu kompleks, nggak perlu digitalisasi penuh karena dia SKU-nya kecil ya. Tapi ketika kita bicara di last mile, ternyata dia kompleksitasnya cukup banyak, cukup rigid. Dia harus mengelola barangkali bisa sampai 10.000 SKU dan ternyata orang-orangnya pun juga kompetensinya lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Pak Indra, kalau diambil prosentasi dari total sumber daya manusia yang terlibat di supply chain BGR, berapa persen yang sudah bersertified? Tergantung daripada klasternya ya. Berapa persen kira-kira di BGR, bahkan di ID Food itu sendiri? Honestly masih belum terlalu maksimal ya. Kita mungkin di range 30%. Karena kerap kali yang dibutuhkan itu berubah gitu. Nah, contohnya yang masih standar itu kita butuh untuk seorang forwarding, maka di situ kita ada kenal PPJK. Kemudian ketika kita bicara SUJPT harus ada orang SUJPT. Tapi kalau misalnya kita konteksnya mau akselerasi kepada badan usaha pelabuhan, maka harus ada sertifikasi itu. Kemudian PLB ada sertifikasinya lagi. Artinya Pak Indra, apakah itu skema kerjasamanya outsource atau Pak Indra memiliki sendiri SDM-nya yang punya sertifikasi kompetensi tadi? Ya, jadi kami sekarang memilah ya Pak Akbar. Artinya kita juga memang tidak bisa memenuhi semua kriteria yang diharapkan secara end-to-end. Ada yang memang kita butuhkan di situ untuk pergudangan, tracking ya kita adakan. Dan itu kita masuk ke LSP untuk melakukan sertifikasi tersebut. Tapi ketika itu keluar dari konteks kita, ya akhirnya untuk percepatan kita harus kolaborasi. Oke, Pak Aji. Ya, tadi sudah dengar pelaku, Pak. Betul. Ya, pelaku yang saat ini dengan holding pangan ya menjadi garda terdepan untuk melakukan distribusi pangan nasional ya. Namun tadi ada gap, masih ada gap. Tentu perusahaan yang diwakili oleh BUMN BGR tentu juga sama yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Betul. Nah, Pak Aji, gimana quick win yang BNSP bisa lakukan untuk bisa mengurangi gap tadi? Ya. Baik, mungkin apa yang tadi udah diuraikan dari satu sektor di logistik, mungkin kita emang ini kan dahulu dari sisi logistik, bagaimana akhirnya sumber daya manusia di sektor logistik ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari jumlah yang bekerja di sektor ini kan juga cukup banyak. Namun bagaimana akhirnya jumlah yang bekerja, bukan yang mau kerja, yang bekerja saja. Dan mereka yang akhirnya tersertifikasi sampai saat ini karena sertifikasi ini diambil melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, Lembaga Sertifikasi Profesi ini adalah kepanjangan tangan dari BNSP. Nah, mereka melakukan uji kompetensinya di sana dan ini tadi mungkin ya hampir malah baru 30%-an yang tersertifikasi. Sementara kebutuhan selain dari BUMN juga bisnis logistik yang lain atas sertifikasi ini juga pasti harus istilahnya karena apa? Untuk bagaimana akhirnya kita melihat ketertinggalan kita dalam hal mengejar kualitas daripada sumber daya manusia. Nah, untuk mengejar kualitas dari sumber daya manusia itu kan salah satunya memang hanya cuma satu, dia tersertifikasi dengan melakukan uji kompetensi.
Nah, ini yang terus diupayakan, khususnya misalnya di logistik, di semua, baik yang di BUMN maupun di swasta. Memang sebenarnya kalau di angkatan kerja yang mengikuti ini, ambil ini, banyak mereka ambil di logistik, ambil provider gitu, itu untuk dikirim keluar ya, ke Korea, ke Jepang gitu kan. Nah, sementara kebutuhan di dalam sebenarnya juga kan sangat luar biasa. Ini yang mungkin yang juga dibutuhkan bagaimana akhirnya peran serta daripada industri itu sendiri. Tadi apa yang sudah dikatakan sama Mas Indra, adanya kolaborasi sama harmonisasi. Sehingga peran kita di BNSP terhadap industri ini bisa masuk di dalamnya. Kalau kita ngelihat industri dari kacamata Kadin, misalnya ini kan berkaca ngelihat Dudikanya. Ya. Di sini ada dia bagaimana akhirnya menjadikan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja butuh sumber daya manusia. Di sini ada dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan hanya menyediakan sumber daya manusia yang cakap, yang cerdas. Bagaimana akhirnya dia bisa terampil, dia bisa ahli. Maka peran kami di BNSP membantu ini, sehingga ini juga kalau dilakukan secara signifikan, kolaborasi ini dikerjakan secara rapi, maka salah satunya adalah penekanan kos. Karena apa? Akhirnya setelah tersertifikasi karyawan dari suatu entitas bisnis, khususnya bisnis logistik, beban biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan sumber daya manusia agak sedikit berkurang. Artinya ada unsur high cost, ya. Betul. Itu karena lembaga-lembaga LSP lainnya yang dari pihak swasta itu memberikan tarif yang terlalu mahal sehingga perlu ada campur tangan BNSP misalnya, Pak. Jadi bukan soal posisi tarif dari sertifikasi atau apa, tapi saya melihatnya dari kacamata makronya, bahasanya sumber daya manusia yang saat ini ada dari industri ini harus mendidik dahulu. Dia harus dididik dulu satu minggu, 1 bulan, bahkan sukanya sampai 3 bulan. Jadi total investment Costnya kan investasi sumber daya manusia kan di semua perusahaan, bukan logistik saja. Ini kan cukup besar. Tapi kalau memang ini sudah ada sumber daya manusia yang tersertifikasi secara otomatis, cost di sini agak berkurang sehingga bisa mengurangi dan hasilnya adalah revenue bagi bisnisnya. Karena apa? Kita udah menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, yang dengan keahlian, dengan bukti sertifikasi, sehingga yang sudah kerja juga bagaimana akhirnya bisa mempunyai bargaining position dengan ayo sama-sama juga melakukan uji kompetensinya. Soalnya yang udah kerja juga sukanya, loh saya udah kerja ngapain saya harus ngambil sertifikasi? Padahal ini sebagai alat bukti bahwa dia mempunyai skill di sektornya itu. Misalnya kepala gudang ya, pasti akan beda. Tadi kalau udah bicara KKNI, ya okupasinya udah pasti beda dengan staf dan lain sebagainya. Ini yang bisa dibaca melalui sertifikasi. Ya, Pak Indra, tadi kita bicara mengenai investasi ya, investasi sumber daya manusia. Pak Indra ini kan sebagai direktur komersial sekaligus direktur operasional. Logistik itu Pak Haji, Pak Indra, kokinya itu adalah di orang, di operasional, ya kokinya di situ. Pada saat operasionalnya yang di running oleh SDM-nya tidak siap, pasti outputnya akan memberikan cost tinggi. Pak Indra, pengalaman Pak Indra nih, ya investasi daripada SDM, ya let's say warehouse manager, itu roughly kurang lebih berapa Pak? Ya investasinya total. Ya memang kami BGR ini cukup intens terhadap SDM. Tadi saya sepakat sama Pak Haji dan Pak Akbar. Tidak hanya sekedar memboosting posisi revenue, karena kami pun perlu menjaga orang-orang itu bisa menjaga layanannya dan menjaga posisi resiko. Jadi kami SDM itu adalah kunci dari suksesnya kami, dan kami menganggap itu adalah sebuah aset. Setuju. Nah, makanya mungkin kurang lebih hampir 20-30% dari total investment setiap tahun, meskipun kita
waktu pandemi juga agak kesulitan, tapi kita harus tetap menjaga posisi itu. Karena ya itu kembali ya Pak Akbar, pengalaman kita pernah kita mengalami sebuah gap kaderisasi, ternyata nggak disangka-sangka gapnya itu sekitar 15 tahun. Dan tidak mudah pada saat itu kita harus melakukan akselerasi agar orang-orang yang harusnya menempati level tertentu kita upscale gitu. Dan kita nggak mau ngalamin lagi fase-fase begitu gitu. Nah, jadi sekarang kita cukup intens, setiap tahunnya itu pasti rekan-rekan ada yang wajib sertifikasi keluar, atau kita pun juga melakukan development program sendiri. Artinya budget dari investasi sumber daya manusia antara 20-30%. Pak Haji, itu angka yang tidak kecil sebenarnya Pak Haji ya. Kita paham bahwa logistik ini selalu menjadi fungsi strategis urat nadi perekonomian suatu negara. Pada saat logistik biayanya sangat tinggi, tentu daya saingnya akan tidak menarik buat investasi. Dengan melihat 20-30% Pak Haji, apa yang bisa BNSP ya lakukan terhadap LSP yang ada di Republik ini, khususnya di klaster logistik? Baik, nah ini yang menarik memang. Kalau ngelihat bagaimana akhirnya peran dari lembaga sertifikasi profesi LSP, khususnya LSP logistik di sini memegang peran yang sangat strategis. Tadi kalau kita ngelihat dari pertumbuhan mereka yang juga sudah bekerja dan memiliki sertifikasi masih levelnya masih 30%-an. Sehingga ini ruang geraknya sebenarnya masih besar, dan di sini yang mungkin juga dari pihak LSP, karena LSP juga kan dibagi ada beberapa macam, ada yang P1 yang memang didirikan dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan, terus di sektor industrinya dia disebut dengan LSP P2 pihak kedua, dan yang swasta murni yang memang dikelola secara profesional ini LSP P3. Nah, LSP P3 yang biasa masuk di yang ada saat ini di logistik, ini pertama yang harus didirikan adalah didirikan dalam bentuk PT, kedua juga harus peran serta atau peran aktif dari asosiasi. Karena industri yang bisa mengetahui apapun industrinya, termasuk industri logistik, itu dari asosiasinya yang lebih paham. Sehingga peran serta asosiasi terhadap industri-industri logistik ini harus juga bisa memberikan kontribusi, salah satunya dengan menguatkan LSP yang bersangkutan. Jadi jangan dibiarkan LSP ini jalan sendirian. Ya, itu fungsi kolaborasi antara kenapa akhirnya di keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 202 itu mengharuskan adanya unsur asosiasi agar adanya penguatan terhadap industrinya. Karena yang istilahnya kita semua ini yang industrinya sektornya macam-macam, subsektornya macam-macam. Salah satunya yang kalau misalnya bukan ditangani sama yang ahlinya, babak belur ini bisa. Sehingga akhirnya bagaimana peran asosiasi untuk memberikan kontribusi yang jelas juga kepada lembaga sertifikasi di sektor logistik untuk bisa meningkatkan peran dari sertifikasi itu lagi. Karena apa? Semakin banyak nanti tenaga atau sumber daya manusia di sektor logistik yang kompeten, maka tadi peran daripada sektor logistik ini akan jadi lebih kompetitif. Betul. Gitu kan, lebih mudah karena orang memang istilahnya manajemen kayak misalnya BGR akan lebih percaya sama orang yang memang sudah tersertifikasi karena melihat apa, dia memang sudah ahli. Setuju. Itu yang Pak Haji, Kadin sendiri itu punya program ya, Logistik Goes to Campus. Ya, bagaimana kita bersosialisasi dengan perguruan tinggi baik itu negeri, baik itu swasta di Jawa maupun di luar. Kita pengen bangun satu perspektif bahwa profesi logistik itu keren, ya, dan juga tidak kaleng-kaleng.
Ya. Nah, ini yang kita himbau rektorat daripada universitas untuk bisa membangun vokasi, ya bisa membangun satu kurikulum yang memang dedicated untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap pakai dan terdidik, sehingga tentunya investasi yang tadinya di korporasi 20-30% dan juga masih butuh waktu bisa dialihkan kepada kampus-kampus yang kita ajak kerjasama. Pak Indra tadi disampaikan bagaimana peran fungsi asosiasi, ya apa yang dirasakan oleh Pak Indra selaku BUMN Logistik, peranan daripada asosiasi yang disampaikan Pak Aji, Pak Indra. Ya, memang tadi ya kata kuncinya kita harus melakukan kolaborasi. Jadi kami tergabung di beberapa asosiasi yang notabene memang kita pengen mendapatkan keilmuannya. Termasuk ya podcast ini gitu ya. Kita datang itu untuk mendapatkan wawasan-wawasan. Karena yang paling agak susah itu adalah pengalaman seseorang itu dalam menghadapi beberapa kondisi permasalahan di lapangan, ternyata nggak ada di textbooknya kadang-kadang Pak Akbar. Dan itu ketika kita ketemu dengan posisi asosiasi, clue-cluenya suka muncul. Jadi kami sepakat bahwa lebih mendorong asosiasi tadi disampaikan Pak Haji agar memberikan insight gitu ya secara resmi, tapi juga kami juga masuk ke dalam asosiasi itu juga secara dalam tanda kutip secara tidak resmi gitu Pak Akbar ya, just a friend gitu ya, tapi kita mendapatkan insight itu sebetulnya. Jadi penting buat kami tetap berkolaborasi dengan asosiasi. Artinya Pak Indra, Pak Haji, kita punya slogan no service no pay. No pay. Ya, bagaimana konsentrasi pemerintah menurunkan biaya logistik. Yang kami khawatirkan ada biaya-biaya baru, termasuk biaya sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan logistik, baik itu BUMN maupun swasta, yang tadi Pak Haji, yang menimbulkan kos baru, ya, yang tentunya kita harapkan tidak murah. Nah, BNSP ini bagaimana fungsi pengawasannya kepada LSP itu? Ini yang menarik. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya ngelihat yang pertama tadi, Pak, bagaimana kerennya Kadin gitu untuk melakukan satu terobosan. Bagaimana akhirnya Kadin tadi mau hadir maksudnya mau hadir di sini, bagaimana mau berkolaborasi atau memberikan insight juga ke universitas maupun ke SMK, karena ini juga sesuai dengan Kepres 68 tahun 2022 mengenai pendidikan dan pelatihan berbasis vokasi, sehingga perguruan tinggi yang vokasi maupun sekolah-sekolah menengah berbasis vokasi ini bisa terakomodir dengan hadirnya industri, karena sukanya mereka membuat sendiri, skemanya ada sendiri, industri nggak ngerti, nggak ketemu. Sehingga saya bilang ini keren. Kalau misalnya memang fungsi Kadin juga udah mau hadir ke kampus-kampus, mungkin nanti bersama-sama juga dari peran industrinya untuk hadir ke kampus, peran asosiasi juga hadir untuk sama-sama. bisa lebih keren Pak Haji, harus bareng-bareng sama BNSP. Oh ya, makanya itu yang ininya. Dan bagaimana juga akhirnya BNSP juga bisa hadir juga di dunia kampus untuk bagaimana menyongsong khususnya apa yang kita sebut sebagai generasi emas itu Pak, bonus demografi. Karena kalau kita melihat dari ini, fungsi sertifikasi pada akhirnya juga harus menyasar ke sana. Karena kalau dari posisi orang yang kerja, ini juga masih banyak sekali yang harus disertifikasi, tapi juga angkatan kerja juga banyak. Nah, setelah masa Covid kemarin juga disruption juga terjadi, Pak. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul. Nah, ini yang juga pada akhirnya harus kita lihat, mereka kita kumpulkan, kita buatkan, kita anjurkan untuk membuat komitmen dalam bentuk asosiasi, industrinya di mana, buat skema dan standarisasinya. Sehingga itu udah menjadi tadi yang ada okupasinya, ada KKNI-nya, kualifikasi kerja nasional Indonesianya. Oh ini mau influencer mungkin belum ada nih sertifikasinya, kenapa tidak di ini kan? Nah terus di sisi logistik juga
mungkin yang paling bawah yang ini juga tidak tersertifikasi. Nah, bagaimana akhirnya kita memasukin manajemen risk di semua sektor juga sangat penting. Karena apa? Di semua industri termasuk akhirnya logistik, owner risk itu bukan di pucuk pimpinan saja, tapi di pekerja yang paling bawah, yang juga bisa memberikan kontribusi. Ini juga ada risk di dalamnya. Dia juga sebagai owner risk, sehingga potensi ini juga bagaimana kita bisa memitigasi resiko, sehingga, nah untuk itu juga berarti kita harus sama-sama komit. Oh berarti manajemen resiko bagi satu bisnis penting, termasuk juga di logistik. Betul. Ya kan, selain dari yang keahlian yang lain, tapi manajemen risiko untuk bagaimana memitigasi risiko ini juga penting, dan pentingnya ini harus tersertifikasi. Ada mungkin kalau sekarang di LSP logistik belum ada, tapi di LSP yang lain yang mengenang ini ya ada, ini boleh kita ambil simpangan. Nah, berkaitan dengan biaya. Nah, di sini yang sukanya akhirnya salah persepsi. Karena akhirnya hukum pasar katanya, hukum pasar berlaku, permintaan banyak, harga sombong. Ya kan? Nah, padahal kalau kita bisa sama-sama hadir, kita tadi yang Pak Mas Indra bilang adanya kolaborasi, sehingga bagaimana kita juga ada standarisasi dari harga. Kami BNSP nggak mungkin bisa memberikan juga harga satu uji kompetensi atau sertifikasi itu berapa sekian batasnya, nggak bisa. Karena apa? Di semua sektor itu pasti mempunyai kesulitannya masing-masing. Jadi Pak penghargaan Haji, daripada harga semua ada harganya Pak Haji ya? Gitu. Semua ada harganya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada satu sertifikasi yang harganya sampai 10 juta, apa nih? Mahal sekali mau sertifikasi. Oh rupanya las dalam air. Iya kan? Ya nggak mungkin juga las dalam air sama seperti misalnya kita mau jadi sales asuransi misalnya gitu. Pak Haji, BNSP itu kan bukan profit oriented. Oh ya. Jadi biaya yang tadi berapapun biayanya tentu yang dipungut oleh LSP swasta. Betul. Ya, saya pengen tahu Pak Haji ya bagaimana mekanisme itu ya setelah LSP itu tumbuh ya mendekati atau dibutuhkan oleh pengguna. Tapi Pak Haji kita break dulu. Siap. Ya, kita minum dulu Pak Haji. Nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya ya. Sahabat logistik, ini tadi sudah cukup panas ya. Karena tentu yang kita sampaikan no service no pay. Ya, sementara tadi Pak Indra sampaikan bagaimana biaya atau investasi daripada SDM itu juga tidak murah. Baik, kita akan kembali pada segmen berikutnya, segmen kedua, tentu dengan jawaban yang jauh lebih menarik sehingga memberikan pengayaan kepada sahabat logistik setanah air. Kadin Logistik for All. Perkembangan dunia tidak terjadi begitu saja. Inilah para pejuang hebat yang membuat dunia berkembang pesat. Manusia mandiri yang jeli, memandang jauh, dan pastikan masa depan ada dalam genggaman. Manusia mandiri yang takkan melewatkan kesempatan. Mendorong kemampuan untuk selangkah ke depan. Bergerak melewati celah untuk membuka ruang, bergerak menunjukkan jalan, dan terus berjuang. Karena para pejuang ada untuk melahirkan peluang. Jadilah pejuang kemajuan dengan inovasi terdepan bersama Mandiri, majukan kehidupan.